bahwa setiap murid itu punya potensi yang berbeda-beda. Berkarakter, benar. Semua murid itu punya karakter yang berbeda-beda juga. Dan untuk menyongsong masa depan yang cerah sesuai dengan cita-citanya Ki Hajar Dewantara ya, bahwa mengatakan bahwa peserta didik itu adalah sosok yang spesial gitu ya. Dan tugas guru adalah menuntun mereka untuk mencapai masa depan mereka yang lebih baik. Terus kemudian di sekolah kita mengutamakan siswa yang berkarakter, pelajar yang berpihak pada murid. Berarti semua Bapak Ibu sudah sadar bahwa memang tugas kita itu adalah yang pertama adalah mengenali potensi dalam murid, karakter murid, dan juga yang paling penting adalah membantu murid untuk mencapai cita-citanya. Berkolaborasi sesuai dengan visi sekolah kita ini dan apa yang akan saya kerjakan juga di sekolah ini. Seperti itu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Juliana Pakpahan. Saya akan menyampaikan materi tentang webinar kita hari ini, yaitu implementasi konsep budaya positif di sekolah. Sebelumnya izinkan saya untuk off cam ya Bapak Ibu. Mengimplementasikan konsep inti di sekolah. Nah, teman-teman semuanya, untuk menciptakan budaya positif, kita harus memulai dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu dimulai dari kelas itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Apa yang dapat kita lakukan di dalam kelas? Di dalam kelas kita bisa mempraktekkan atau membuat yang namanya keyakinan kelas. Dengan kita membuat keyakinan kelas, maka perlahan-perlahan lingkungan akan berubah menjadi lebih positif, dan apabila lingkungan berubah menjadi lebih positif, maka akan muncullah yang namanya budaya positif itu sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, dari beberapa pernyataan ini, yang manakah yang merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, kita anggap saja teks baris pertama itu nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat yang mana yang merupakan hukuman dan yang mana yang merupakan konsekuensi. Bisa Bapak Ibu semuanya? Oke. Baik, setelah Bapak Ibu tadi memberikan beberapa tanggapan tentang hukuman dan konsekuensi, mari kita lihat ya, kira-kira apakah yang Bapak Ibu jawab sudah tepat? Nah, ini dia jawaban tepatnya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan jenis hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga adalah jenis hukuman. Dan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini adalah bentuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
ini merupakan hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PEJOK ini adalah jenis konsekuensi. Sekarang ada pertanyaan, apa sih sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Nah, kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dalam tabel berikut ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, artinya ini terpaksa gitu ya, harus dilakukan gitu ya secara memaksa. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi juga, tapi tidak dalam bentuk dipaksakan gitu ya, tapi berdasarkan kesadaran gitu ya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Jadi bukan cuma sakit di badannya, misalnya dipukul gitu, tapi sakit juga di dalam hatinya. Jadi ini membekas, apalagi namanya urusan hati ya, susah untuk sembuhkan, makanya dibilang untuk jangka waktu yang lama. Beda lagi dengan konsekuensi, jadi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ini kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi artinya konsekuensi ini berasal dari anak itu tahu kenapa dia harus melakukan itu, berarti karena dia punya namanya hubungan sebab akibat seperti itu ya. Tapi kalau hukuman itu artinya memaksa seperti itu ya. Seperti yang berikutnya ini di bawah kan ada katanya paksaan. Nah, artinya hukuman itu sifatnya memaksa, sedangkan konsekuensi ada namanya stimulus dan tanggapan. Jadi karena berbuat sesuatu, maka dia harus melakukan apa untuk atas tindakan yang telah dia perbuat, dan dia ada kesadaran gitu ya. Kemudian ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Artinya apa? Dengan dihukum ya, jadi anak itu menyakiti dirinya sendiri. Mungkin anak itu merasa dirinya lebih buruk. Nah, itu kan di bawah kan. Jadi anak ini juga akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, atau merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ini tadi dia berasal dari stimulus dan tanggapan kan. Jadi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, terus konsep diri yang baik. Jadi anak ini setelah menyadari, mendorong anak untuk menyesuaikan diri dari apa yang diperbuatnya, akhirnya dia punya konsep diri yang baik. Oh, ternyata kalau melakukan seperti ini ada hal yang harus kulakukan atas tindakan yang kuperbuat itu, seperti itu. Jadi secara sadar dan tidak sadar, anak-anak itu juga sudah belajar untuk mematuhi peraturan. Ternyata dibandingkan hukuman atau konsekuensi, ada hal yang lebih bagus untuk dilakukannya, yaitu melakukan tindakan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau dalam hal tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau restitusi ini berasal dari diri sendiri ya. Nah, perbedaan lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel ini. Jadi kalau hukuman itu adalah bentuknya identitas gagal, sedangkan identitas sukses itu atau disiplin itu yaitu tadi konsekuensi dan restitusi. Tapi dibandingkan dengan konsekuensi dan restitusi, hal yang lebih bagus yang bersifat positif adalah restitusi. Sedangkan kalau konsekuensi itu bentuknya netral. Nah, apa-apa saja perbedaannya ini dapat kita lihat ya kan. Yang paling bawah nih, murid akan membenci peraturan ini. Makanya tercipta namanya, dari hukuman tercipta anak-anak yang bebal gitu ya, karena nggak bisa lagi diatur. Karena apa? Jadi mereka benci peraturan gitu jadinya. Jadi kalau nggak ada sistem ya nggak takut mereka. Jadi kalau nggak ada aturan ya nggak takut anak-anaknya ini kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu murid akan menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi itu murid akan menghormati dirinya terlebih dahulu, kemudian kepada orang lain, seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana saya akan atau mampu menerapkan restitusi ini? Nah, restitusi ini itu penting diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik. Dengan cara bagaimana? Nah, ini dia yang kita mulai dari pertama-tama seorang guru itu harus mengenali muridnya terlebih dahulu, mengenali lingkungannya, mengenali kebutuhannya. Nah, kita lihat ya dalam bentuk skema berikut ini.
Nah, berikut adalah skema disiplin positif. Bagaimana kita bisa menciptakan disiplin positif, khususnya dalam hal penerapan segitiga restitusi ya. Nah, kita harus terlebih dahulu adalah mengenali 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selain itu, kita juga harus mengetahui yang namanya posisi kontrol, 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebagai yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer, maka kita harusnya dapat menerapkan segitiga restitusi sendiri, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan kelas. Nah, jika anak-anak itu sudah mampu melakukan nilai kebajikan universal, artinya anak-anak itu sudah mampu menghargai dirinya sendiri. Artinya dia telah memiliki yang namanya motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik inilah yang dibutuhkan oleh seorang anak agar dapat menuntun dirinya ke arah yang lebih baik. Dasarnya adalah dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu dia kenapa kita perlu menerapkan yang namanya restitusi itu. Nah, kita kembali ke topik kita yang tadi ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini dia tadi perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita lihat nih 9 ciri-ciri restitusi. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama itu adalah kita dapat melihat nih yang pertama yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari restitusi, tindakan restitusi yang kita lakukan itu, jadi kita tidak menembus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan. Anak-anak kita itu belajar dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau restitusi itu memperbaiki hubungan ya. Kemudian ada lagi yang namanya tawaran, bukan paksaan. Ya. Nah, ini merupakan 9 ciri-ciri restitusi. Memperbaiki hubungan. Kemudian ada juga yang namanya tawaran, bukan paksaan. Ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya apa? Menggali apa yang ada di dalam dirinya. Gitu. Inilah yang disebut tadi yang saya sampaikan itu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri anak itu sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Jadi dari kegiatan restitusi ini kita bisa melakukan tindakan yang tepat kepada anak itu. Kenapa anak itu bisa melakukan hal seperti itu? Jadi kita bisa memberikan tindakan yang tepat, ya. Dan dengan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa dibilang cara yang paling baik? Yaitu ya tadi yang saya sampaikan, bahwa dia pada memfokuskan kepada motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu sifatnya sebentar, tapi kalau intrinsik itu sifatnya seumur hidup, panjang lama gitu ya, dikenang gitu ya. Terus restitusi itu fokus kepada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya restitusi ya itu tadi, karakter bukan tindakan ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, ini jadi kalau restitusi itu tidak yang namanya mencari-cari. Oke anak-anak, hari ini kita kembali akan membuat kesepakatan kelas. Oke, sudah semua memberikan peraturannya kan? Coba kita tengok ini kesepakatan kelas. Nih yang pertama katanya. Diambil skirt ini lagi Bu, pensilku. Tanpa seizinku ini udah yang ketiga kali Bu.
Selamat pagi Kevin. Selamat pagi, Bu. Nah Kevin, kira-kira tahu tidak kenapa ibu panggil Kak Kevin ke meja dulu? Tidak, Bu. Ya, baiklah. Sebelumnya ibu mau kasih tahu ke Kevin. Kevin, ibu guru dapat aduan nih dari teman Muria. Katanya Kevin mengambil pensilnya ya? Iya, Bu. Kenapa bisa Kevin mengambil pensil Pria? Karena mau main gambar. Nah Kevin, pertama-tama ibu mau mengingatkan Kevin nih, setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Dan kesalahan itu wajar ya. Tapi yang dapat kita lakukan adalah supaya kita tidak mengulang kesalahan itu dan mencari solusi atas masalah kita. Nah tadi si Kevin ngambil pensil si Ria karena butuh. Kira-kira itu tindakan yang baik tidak Kevin? Tidak, Bu. Salahnya di mana? Mencuri. Iya, itu adalah perbuatan mencuri atau mengambil barang tanpa permisi. Jadi kalau seperti ini Kevin, kira-kira apa yang bisa Kevin lakukan? Kalau misalnya suatu saat Kevin punya pensil, apakah hal ini dilakukan lagi? Nah, Tidak, Bu. yang dapat Kevin lakukan adalah iya, Kevin boleh meminjam pensil ya. Terus apa yang dapat Kevin lakukan untuk temannya Ria? Iya, Kevin kembalikan pensil yang sudah Kevin ambil. Habis itu, iya minta maaf lah sama Ria ya, dan bilang jangan mengulangi perbuatan ini. Bisa Kevin? Bisa, Bu. Oke, nanti habis dari meja ini, pergilah ke mejanya ke tempat Ria, kembalikan pensilnya dan minta maaf ya nak. Iya, Bu. Oke, pergilah. Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai webinar yang sudah dilaksanakan. Webinar yang sudah dilaksanakan tentang mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah menurut saya menarik dan menginspirasi saya sehingga saya ingin menerapkannya di kelas. Kemudian saya akan terapkan itu di sekolah. Menurut saya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sangat penting dan saya bisa membedakan, apalagi yang restitusi. Sangat penting itu dilakukan di sekolah. Terima kasih.